foto Priharto Esos MP. Kalau boleh tahu MP itu apa ya Pak? Baru dengar Pak. Ya, saya ini mungkin agak menarik kalau saya dari sisi pendidikan. Saya menyelesaikan pendidikan di universitas di sini, Pak. Juga saya di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Dan pasca sarjana saya di Magister Pertanian. Oh, apa itu Magister Pertanian? Iya, di Magister Pertanian. Iya Pak. Baik Pak, ini melanjut lagi tentang tugas yang dilakukan oleh Satpol PP di Majalengka dan sekitarnya. Pak, tadi dengan jumlah 200 personil ya Pak ya? Iya. Kira-kira menurut Bapak itu bisa mencakupi wilayah Majalengka yang luas ini nggak sih Pak kira-kira Pak? Oh iya. Kalau saya dari sisi kapasitas dan personil ya, kuantitas personil yang kami miliki di Kabupaten Majalengka memang seyogianya harus ditingkatkan jumlahnya kan dulu ya. Karena layanannya cukup luas. Ya, kita baru ada 277 personil itu ya, ketika ada kegiatan-kegiatan kita selalu bermitra dengan Polri dan TNI gitu. Nah, kalau ke wilayah, yang memang di wilayah kita juga ada personil kita, masing-masing kecamatan ada 2 orang. Ya, di bawah langsung komandonya Pak Camat dan Pak Kasih Trantibung. Ya, Pak, kalau di istilahnya MP ya, kalau dulu mah gitu. Pak MP, kalau di kecamatan ada Pak MP. Itu ada 2 anggota personil kita yang ditempatkan di masing-masing kecamatan. Tapi semua kegiatan yang berikut itu mengikuti tugas yang saya sampaikan tadi ya, Satpol PP mereka laksanakan. Sama juga mereka bekerja sama dengan Porkomincham di tempat wilayah masing-masing. Itu kan dulu. Jadi kalau dari sisi jumlah memang kita berharap ada peningkatan ya, dan mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang kita diberikan istilahnya penambahan personil. Ini kan menyangkut anggaran juga, menyangkut anggaran juga. Nah, saat ini nampaknya belum berkenan karena fokus anggaran kita sedang pada penanganan dengan sektor lain gitu. Itu ya, intinya sekarang lagi pandemi Covid kan ya gitu. Tapi kita berharap memang ke depan ada penambahan pasukan kita ya, yang terlatih, terampil ya, mampu melaksanakan tugas dengan baik. Seperti itu. Baik, tadi Bapak sempat nyinggung yang terlatih dan terampil Pak. Ini kalau boleh ngasih bocoran Pak, sebetulnya personil Satpol PP itu dilatihnya oleh siapa Pak? Ya, kita bermitra dengan TNI ya, penanaman mental ya, mental itu oleh TNI kita. Terus juga untuk keterampilan lain terkait tugas, kita juga suka memberangkatkan rekan-rekan kita ke bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat ya, ataupun kita mengadakan latihan sendiri dengan mengundang para narasumber, para instrukturnya ya, para narasumbernya sesuai dengan kebutuhan latihan kita gitu, baik latihan fisik maupun latihan penambahan wawasan keilmuan bagi teman-teman. Itu kan dulu. Oke, baik Pak. Karena kan ini tugasnya teman Satpol PP ini kan di lapangan Pak. Iya. Yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang tadi Bapak bilang kan, yang sangat memungkinkan terjadinya benturan-benturan di masyarakat Pak. Nah, kira-kira bekal apa yang diberikan oleh kantor mungkin ya untuk teman-teman di bawah ini supaya mereka bisa tetap sabar, tabah gitu kan menghadapi masyarakat yang terprovokasi gitu. Ya memang Kamdul suka duka atau apa ya ceritanya. Jadi Satpol PP itu menarik sekali karena kita suka berhadapan dengan teman-teman atau saudara-saudara kita di Majalengka yang sebetulnya tidak selalu sulit juga. Masyarakat Majalengka lah masyarakat yang ramah ya. Kadang-kala mungkin ada komunikasi yang terputus dalam soal pemahaman regulasi misalnya ya, pemahaman misalnya tentang peraturan A, peraturan B ya, menyangkut semua penertiban yang harus dilakukan karena banyak, ada 18 item penertiban sebelum dari Perda 10/2019 ya,
salah satunya tadi penertiban di kawasan ruang publik, ya itu termasuk di dalamnya para PKR. Kan itu tidak boleh gitu kan di tempat-tempat itu kan. Pertama ya tidak nyaman, tidak aman, dan kita ingin juga berkomunikasi dengan mereka, ingin sebetulnya ya kan pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini Pak Bupati sudah begitu luar biasa. Beliau sudah mencoba membangun pasar Raharja di Taman Raharja ya, nah, samping radio ini ya kan. Terus kuliner di sana juga di GGM, di Gelanggang Generasi Muda Majalengka kita juga ada skywalk, di atasnya juga ada kuliner, dan itu adalah para pedagang kaki lima yang memiliki kemampuan untuk bisa menyajikan di ruang-ruang itu. Terus juga nanti Pak Bupati sedang membangun di Exmo Polres di belakang Pemda itu, beliau sedang membangun kembali gitu kan, semacam arena jajanan ya, dan mudah-mudahan juga dapat diberikan kesempatan para pedagang kaki lima ke sana, dan mudah-mudahan juga paradigmanya berubah gitu. Jadi bukan didorong lagi ya. Jadi bukan berlari-larian atau curi-curi dengan kami gitu kan. Mereka menjadi sebuah pedagang informal yang memiliki kelayakan gitu. Ya paham ya, kita jangan kalah sampai seperti di Bandung lah. Di Bandung kan sudah luar biasa gitu kan ya, anak-anak mudanya, para pedagangnya luar biasa menyajikan para pengunjung di kawasan-kawasan yang dikunjungi. Nah ini kan menarik ya. Kita ingin juga berdialog dengan mereka, ingin ya, tapi memang ini merubah apa namanya paradigma lah atau pemikiran begini. Jangan sampai kita coba pengunjung tidak mendatangi pembeli. Ya, bagaimana nih pengunjung mendatangi pedagang? Ya bukan pembeli maksud saya, pengunjung mendatangi pedagang. Ya, bukan pedagang mengunjungi pembeli. Ya, akhirnya apa? Terus aja di mana ada titik keramaian di situ akhirnya tidak tertib. Ya, kalau tidak tertib begitu kan kita khawatir ada sesuatu hal ya yang mencangkut perlindungan kepada masyarakat. Kaitan misalnya kalau tadi di alun-alun pasangnya di jalan utama, pada ada mobil nyasar atau kendaraan nyasar, kan nanti yang disalahkan kan tadi saya katakan pasti pemerintah. Nah, Pak Bupati sudah menempatkan di ruang-ruang terbaru ya, bahkan sangat unik ya, dan mudah-mudahan bisa disikapi oleh teman-teman pedagang. Memang banyak sekali teman-teman pedagang kaki lima itu yang jumlahnya ya. Kita Pak Bupati sedang berpikir terus bagaimana menata kotanya indah ya kan, pengunjungnya hadir tapi dilayani dengan baik gitu kan, dan kemampuan masyarakatnya semakin meningkat ya dalam menyajikan sesuatu hal yang memuaskan para pengunjung. Ditempatkanlah di ruang-ruang yang tersedia. Di Pak Bupati dengan teman-teman OPD yang terkait sedang berpikir keras ya, kita doakan ada banyak solusi nanti ya bagaimana Majalengka berkembang ke depan. Itu Kang Dul, itu terkait dengan PKR ya. Juga dengan ruang-ruang parkir ya. Nah, iya tuh Pak. Itu kan ada yang itu memang penanganannya oleh Dishub, tapi kami lakukan penertiban kalau tidak tertib ya gitu ya. Nah, ini juga hal yang menarik, mungkin nanti Kang Dul bisa bincang-bincang dengan Pak Kadishub ya. Saya hanya sekilas saja karena banyak teman-teman kadang-kala masyarakat nanya, oh Pak Kasat katanya itu yang narik parkir itu siapa ya kan gitu. Ya memang harus ada ada sistem atau model atau yang bisa membangun semua layanan itu dengan baik ya. Jadi masyarakat merasa nyaman juga gitu. Saya ngasih 2.000 sekarang parkir aja kan, kalau ini yang 1.500 ya kalau diatur, sekarang sudah 2.000 karena uang 500 sama uang 1.000 susah dicari sekarang. Nggak ada kembaliannya, nggak ada kembaliannya gitu. Jadi sok kasih 2.000 ya kan. Ya, kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik ya akhirnya kan akan tidak tertib gitu.
Itu Kang Dul. Baik Pak, ini kan ya kayak sekarang di beberapa tempat juga kan masih belum dikunjungi oleh warga masyarakat nih Pak ceritanya. Ya kan salah satunya kayak di alun-alun Pak. Kalau saya berangkat kan kadang pagi-pagi itu sudah banyak yang nongkrong gitu kan, terus banyak pedagang. Tadi pagi lewat tuh kayaknya masih belum ada yang kan ada tempat duduk di situ Pak ya, masih belum ada gitu kan menurut saya. Nah, apakah ini juga yang masih berkaitan dengan tugas dari Satpol PP? Oh ya, jadi pengendalian di ruang publik, apalagi pada kondisi sekarang PPKM, ya pembatasan kegiatan masyarakat, itu kami mempunyai peran di sana kan dulu, ya. Bukan berarti tidak boleh dikunjungi, gitu kan? Ya, itu kan area dan kawasan itu dibangun oleh pemerintah untuk dinikmati oleh semua orang, bukan hanya orang Majalengka saja, bahkan orang luar juga yang melewati Majalengka ingin menikmati suasana bagaimana di alun-alun itu, gitu kan. Namun dari sisi kondisi saat ini, ya kami harus mengendalikan jumlah pengunjung, apalagi suasana yang walaupun kita cukup landai secara pandemi Covid, tapi kan kita masih waspada. Makanya dikendalikan jumlah yang ada di kawasan, baik bukan hanya di alun-alun saja, di GGM juga. Kalau Sabtu Minggu itu biasanya ramai sekali kan. Terus di pasar Taman Raharja demikian juga. Ya bukan berarti kita tidak boleh orang menikmati ruang publik itu, tidak boleh, bukan. Silakan menikmati, temu ya kita kendalikan jumlahnya. Karena apa? Situasinya masih saat ini kita waspada. Ya, termasuk juga tadi kalau teman-teman penyajian kulinernya juga kita, kenapa kalau kita harus kendalikan, kita tertibkan, karena jumlah berkerumun banyak Pak. Ya jadi sungguh luar biasa alun-alun Majalengka, khususnya alun-alun Majalengka Kang Dul, ya alun-alun yang kayaknya cukup baik ya, di Jawa Barat ini ya. Kalau saya dengar ya dari para responnya milenial dan masyarakat luar, bahkan masyarakat Majalengka sangat mengagumi alun-alun Majalengka. Ya kita pelihara dengan baik. Ya jangan sampai tidak tertib di alun-alun itu. Jadi tugas kami yaitu tadi mengendalikan jumlah pengunjung, menertibkan teman-teman berjualan, ya agar pengunjung merasa nyaman. Gitu. Dan alun-alun bersih, gitu kan. Kalau kotor kan, itu kan ada yang menarik itu di rumput sintetisnya ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh alun-alun yang lain kelihatannya. Itu kan ya mungkin dengan ketidaktahuan atau kekurang pahaman dari masyarakat yang agak jauh dari Majalengka, buka timbal, buka makanan gitu kan. Dia kayak ngurak naon intinya bebancakan gitu ya kan dulu ya. Ya, itu kan mengganggu keindahan di situ kan gitu. Ya kita lakukan himbauan, jangan. Ya alhamdulillah masyarakat sebetulnya paham nanti gitu kan. Ya cuman kalau ingin menikmati lama-lama kan, ya apalagi yang belum jauh dari orang jauh dulu pengen semenit 2 menit ingin agak lama misalnya gitu kan. Ya. Nah, kenapa di ruang-ruang publik itu kita masih kendalikan, termasuk punten saat ini yang ada yang nanya kenapa jalurnya suka ditutup gitu kan gitu ya. Di jam tertentu ya, ini kan kita Polri dengan kita melakukan pengamanan dari sisi pengendalian jumlah pengunjung. Itu sebetulnya itu saja ya, bukan tidak untuk nikmati silakan lah, sepuas-puasmu mau selfie gitu ya, jungkir balik di situ nggak apa-apa. bahasa Sundanya begitulah ya. Ya kita juga berharap kepada rekan-rekan milenial baik dari masyarakat Majalengka maupun masyarakat luar Majalengka, tumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan-kawasan tersebut. Jangan dikotori dengan perilaku dan sikap yang tilang terpuji. Misalnya ada kan Kang Dulnya, milenial teh saking asiknya gitu ya, menikmati suasana itu berpasangan gitu kan. Saya ingin kepada pemirsa yang mendengarkan radio Gama ini, tolong tatalepakeun lah gitu ya, bisik-bisikan kepada saudara, sana kadang kita kerabat. Ya, kalau kita main di ruang publik, ya anak muda milenial, ya, hormati
dengan santun. Ya, dengan santun kita sopan di tempat kawasan itu lebih enak. Ya, saya kadang-kala mendapat teguran atau aduan dari masyarakat, maka Satpol PP cenah asik berduaan gitu kan. Bahkan di Jalan Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani yang dari Pujasera sampai ke Kementerian Agama itu udah luar biasa, jalannya bagus gitu kan. Ya, kita kadang-kala ada di bangku-bangku ya, mungkin kalau lagi sedang asik saling mencintai, saling menyayangi, suka lupa gitu sekitarnya. Ya makanya kita ingin masyarakat juga tegur lah, karena tadi jumlah kami terbatas, tidak selalu kami istilahnya nongkrongin di tempat itu. Jadi kalau masyarakat ya tegurlah, himbaulah saling antar sesama, kasih tahu jangan begitu deh, jangan begitu neng, jangan begitu gitu kan. Saya kira tidak perlu harus baru Satpol PP lama, orangnya udah nggak ada. Gitu. Saya kira itu kan dulu yang menarik nih kalau membahas ya ruang-ruang di Majalengka yang cukup menarik. Tapi pernah nggak sih Pak sampai maksudnya ada case to case ataupun ada kejadian misalkan orang ditegur akhirnya sampai mukul gitu, pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu Pak di Majalengka? Itu mah sebuah namanya istilahnya dinamika dalam bertugas ya. Ya saya selama ini belum teman-teman saya dipukul gitu atau teman kami memukul gitu ya. Yang selama saya tugas ya saya Pak, saya kan ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, lakukan komunikasi dengan ramah, dengan santun gitu kan. Memang tidak sekaligus orang ngerti sih. Betul. Ya kadang-kala emosinya memuncak, ya kita tenangkan dulu. Ya caranya memang seperti itu gitu kan, tugas kita seperti itu ya. Karena ya yang kita layani adalah masyarakat kita ya. Kita berikan kepuasan ke mereka. Tapi jangan sampai mereka itu melakukan sesuatu hal yang merugikan masyarakat yang lain, itu saja sebetulnya. Dan akhirnya tidak tertib ya, tidak tertib, terus akhirnya menimbulkan masyarakat tidak tentram pada situasi-situasi seperti itu. Itu aja Kang Dul sebetulnya waktu itu. Ya mudah-mudahan dibantu deh oleh para pemirsa. Ini kan ya. Jadi maksudnya dengan harapan bahwa dengan sekarang kita berbicara dan kita juga kan ada di live IG dan kita juga direkam gitu kan untuk kebutuhan YouTube channel kita. Setidaknya nanti masyarakat juga yang nonton channel kita juga dia jadi paham, oh ternyata seperti ini loh Satpol PP Majalengka melayani masyarakat gitu kan, sangat baik sekali gitu kan, dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan diganggu, mungkin bahasanya gitu ya Pak ya. Satpol PP tidak mungkin mengganggu kalau masyarakatnya pun tidak tertib. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi jangan punya asumsi orang saya mau jualan datang mobil mau gitu apa saya ganggu dulu, jangan seperti itu. Betul kan. Kita masyarakat harus introspeksi diri ya Pak ya. Ya, penting itu sejauh mana sudah betulkah saya, sudah benarkah saya, sudah tepatkah saya menempati posisi ini, apakah mengganggu atau tidak, itu harus dipahami. Baik Pak, kita balik lagi, masih ada beberapa yang mau ditanyakan. Nuju ngupingkeun Radio Gama 106,5